نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Bapak Ibu jemaah seluruh masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita insyaAllah. Salawat dan salam atas Rasulullah SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam dan yaumil qiyamah. Maaf saya agak telat subuh hari ini, tidurnya agak malaman. Semalam tengok orang sakit, keluarga sakit, lalu pulangnya agak sangat malam. Bapak sekalian rahmati Allah, kita sudah akan melanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Mu'min. Kita masuk bab kelima, saudara. Temanya tentang Minhajul Mu'min fi Thalabil Jannah. Bagaimana manhaj seorang mukmin, pedoman hidup seorang mukmin dalam mencari surga. Jadi seorang mukmin itu tidak lagi hanya fokus mencari dunia, tetapi dia sudah fokus mencari surga. Ini tidak harus kemudian dia udah tua baru cari surga, karena sudah mau mati, enggak. Tapi memang seorang mukmin semakin sempurna imannya, makin sempurna akalnya, makin sempurna ilmunya, maka dia sudah berpikir bahwa dunia ini hanya sarana prasarana saja. Dunia ini wasilah saja, tidak lain kecuali wasilah sarana untuk masuk surga. Kita ditentukan masuk surga atau tidak, ya tergantung bagaimana kita menyikapi dunia ini. Seorang mukmin dia sudah harus menyiapkan diri masuk surga. Dia perjalanannya, arah hidupnya itu mencari surga, menuntut surga, dan juga menuntut ilmu untuk menuntut surga. Allah SWT menjelaskan kita mencari surga itu banyak ayatnya, ratusan ayat. Di antaranya yang sering kita baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera, jadi tidak ditunda-tunda. Ntar aja kalau udah pensiun, ntar aja kalau udah nggak berdaya, ntar aja kalau sudah. Jadi sisa-sisa hidupnya itu surga. Tapi ingin masuk surga yang paling tinggi. Tapi ya untuk persiapan surga sisa-sisa waktu, sisa-sisa hidup. Ya, padahal mencari surga itu waktu utama kita, bukan sisa-sisa kehidupan kita. Ada beberapa sikap atau ya perbuatan yang menjadi kunci-kunci surga itu. Hatta yafuzu bil jannati wa ilaika bayanha, sampai dia nanti masuk surga itu. Yang pertama yang harus kita ketahui, ada yang disebut dengan mafatih atau mafatihul jannati ijmal. Dia harus mengetahui
kunci-kunci surga itu. Ya, memang surga punya pintu, makanya kita bicara kunci. Ya, surga itu punya pintu, makanya kita bicara kunci. Asyara Al-Quran Al-Karim ila man yastahiqqu dukhul al-jannati. Al-Quran memberikan kriteria orang masuk surga. Ya. Ini selama ini kita kajian tentang muamalat kemarin, akidah, syariat dan sebagainya, akhlak sudah kita bahas. Ini bab 5 ini bagaimana kita benar-benar bisa memastikan diri kita masuk surga. Terus sebelumnya kita bicara tentang zikir, adab tilawah dan sebagainya. Nah, ada namanya mafatihu al-jannati, kunci-kunci surga yang bisa mengantarkan kita kepada surga itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan siapa yang berhak masuk surga ini. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 25 di antaranya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, ya, dan diberikan rezeki mereka di dalamnya. Ini ayat menjelaskan bahwa setiap orang beriman dan beramal saleh itu punya peluang masuk surga. Makanya kata Allah, kabarkan dia kabar gembira wahai Muhammad. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus selalu gembira ketika mengingat surga itu. Karena kita kata Allah, wabasyir, gembirakan mereka wahai Muhammad, beriman dan beramal saleh itu masuk surga. Makanya orang imannya yang sudah sempurna itu, tidak ada lagi sedihnya, karena ingatannya itu surga terus. Makanya dia bahagia terus. Padahal setelah sedih, ya, kehidupan dunia ini jadi remeh-temeh gitu. Ngapain sih jadi dunia juga kok kita tinggalkan? Bukan fatalisme. Ada fatalisme itu dia meremehkan karena nggak berdaya memang gitu. Dia meremehkan dunia ini, padahal dia kaya raya gitu loh, menguasai dunia. Tapi dia remehkan. Itu yang dilakukan amal soleh itu, salafus soleh. Dia di dunia ini punya jabatan, kaya raya. Tapi dia bahagianya itu karena dia ingat surga. Ingat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu para pejabat Romawi, anak muda, tapi para pejabat Romawi. Orang tua mereka itu para pejabat, dan mereka juga para pejabat. Apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, tapi imannya itu ditambah sama Allah. Hidayahnya itu utuh, gitu, sempurna hidayahnya, sehingga dia rela mereka tidur di gua untuk menyelamatkan imannya. 350 tahun untuk menyelamatkan imannya dari kejaran para pembunuh orang kafir. Jadi remeh temeh di dunia. Mereka tidur di gua 300 tahun lebih. Kayak kata mereka, tidur berapa hari? Sudah berapa lama kalian di sini? Sehari itu. Jadi dunia itu mereka rasakan sehari atau 2 hari saja. Ya, bagaimana iman yang sempurna itu meremehkan dunia ini. Orang yang terlalu perhatian sama dunia, habis perhatian terhadap dunia, itu juga ternyata masalah iman. Masalah iman, masalah keyakinan. Yakinnya itu bukan di akhirat kembali. Yakinnya itu di dunia ini bahagianya.
Ayo sekali. Ayat berikutnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya para awliya Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Orang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Mereka bahagia di dunia, gembira di dunia, dan gembira di akhirat. Ya. Karena jadi begini Bapak Ibu sekalian ya, psikologinya itu begini. Kalau orang itu fokus akhirat, itu sudah pasti bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebaliknya orang fokus dunia saja, belum tentu bahagia di dunia, belum tentu bahagia di surga, apalagi di surga, di akhirat. Coba orang fokus dunia, waktunya habis pikir, jangan-jangan rugi, jangan-jangan ada masalah bisnis, habis. Nah, karena habis waktunya ngurus dunia ini, kayaknya nggak ada waktu ngurus akhiratnya. Baru-baru bahagia lagi di akhirat. Jadi psikologinya itu begitu, Pak. Kalau dia fokus akhirat, dia bahagia dua-dua, dunia dan akhirat. Dan ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ayat Fussilat ayat 30 hampir sama dengan ayat-ayat sebelumnya tadi. Selalu ketika bicara surga, orang itu gembira. Sesungguhnya orang-orang beriman, berkata beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah, mereka terus didampingi oleh para malaikat, yang malaikat itu mengatakan jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru, bergembiralah kalian dengan surga. Selalu gembira. Kalau tadi lahumul busyra, mereka memiliki kabar gembira di dunia dan akhirat, surga maksudnya. Ini juga fabasyir, wa absyiru bil jannah. Semua ayat ketika bicara surga, kita masuk surga tuh sebut kita itu gembira, senang. Ini menunjukkan bahwa kita fokus akhirat itu pasti bahagia di dunia dan akhirat. Nah, di surah Az-Zumar misalnya Allah berfirman, "Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab." Berikan kabar gembira hamba-hambaku yang mau mendengarkan nasihat, lalu kemudian dia ikuti yang terbaik. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali puluhan ayat, saya tidak akan bacakan semuanya. Bagaimana menunjukkan surga itu memang punya kunci-kunci yang harus kita ketahui. Dan orang-orang yang masuk surga itu, ya, yang fokus surga itu bahagia di dunia dan akhirat. Yang kedua, mafatihul jannati tafsilan. Bagaimana kunci surga yang secara rinci? Kalau tadi secara ijmal, secara global, bagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa kita ini dijamin masuk surga sebenarnya. Jadi Quran itu mengatakan orang mukmin itu pasti masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga. Ya. Di dunia ini Pak, semua orang mau masuk surga, walaupun sejahat apapun orang, pasti mau masuk surga. Apalagi orang baik. Itu menunjukkan bahwa sekalian, semua kita berpeluang masuk surga. Bagaimana cara masuk surganya itu secara teknis?
secara rinci. Kalau tadi secara global bahwa kita itu masuk surga. Mafatihul jannati tafsilan, kunci-kunci masuk surga secara rinci. Yang pertama, ar-ruknu al-awwal, ada di sini dia sebut ada dua rukun. Jadi cuma dua rukun saja cara masuk surga secara rinci itu. Kunci surga secara teknis itu hanya dua saja. Yang pertama, al-ikhlas. Harus ikhlas. Jadi kita harus tulus, bersih hati kita. Memang ingin masuk surga. Jangan hanya nggak enak karena nggak enak. Masa sih kita nggak masuk surga? Dia bilang aja masuk surga. Jadi memang dia serius gitu masuk surga. Serius dan penuh pertimbangan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam Quran, dalam hadis tentang orang berpuasa yang masuk surga itu ada namanya imanan wahtisaban, penuh keyakinan dan keseriusan. Ya, jadi ini perlu kita periksa nih, serius gak kita masuk surga ini, serius gak? Ya. Kenapa ditanya keseriusan, Pak? Mohon maaf, kita tuh tidak ada yang, hampir sangat sedikit orang fokus masuk surga. Orang ingin masuk surga itu sambil jalan saja di dunia ini, tidak fokus. Maka kunci pertama itu fokus. Kayak kita mau mau dagang itu, bisnis, harus fokus. Dagangannya apa? Brandnya itu apa? Nah, masuk surga itu juga begitu, harus fokus. Yang disebut dengan ikhlas itu, tulus, murni. Memang tujuan kita masuk surga. Dia visi misinya memang sudah dipasang, kayak orang mau bikin perusahaan. Visi misi perusahaan apa? Itu namanya fokus. Penuh dengan perencanaan, pekerjaan yang sesuai manajemen ISO itu, kan gitu. Ada perencanaan, ada planningnya yang kuat. Setelah planning dia ada organizingnya. Jadi cara bagaimana masuk surga. Jadi bukan cuma dunia yang kita planning, tapi akhirat harus kita planning, surga kita harus planning. Kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Orang beriman bertakwalah kepada Allah. Hendaknya setiap orang memplanning apa yang dilakukan untuk hari kiamat. Planning, Allah suruh planning. Ada perencanaan yang tepat gitu, penuh pertimbangan, perhitungan masuk surga itu. Ya, kalau saya masuk surga, planningnya gimana? Saya ingin masuk surga, berarti saya mulai hari ini tidak boleh melakukan yang dilarang oleh Allah. Mulai hari ini semua yang diperintahkan oleh Allah saya akan lakukan. Mulai hari ini semua amal yang mendekatkan kita ke surga saya akan lakukan. Itu planning, Pak. Ya, ada perencanaan. Lalu ada organizing, mengorganisasi waktunya, mengatur organisasi itu, manage waktu. Saya mulai hari ini waktunya begini. Jadi memang serius masuk surga itu, nggak bisa sambilan gitu ya, penting bisa sholat untuk masuk surga juga. Termati ya, kalau masuk surga iya, alhamdulillah, kalau enggak ya, nggak bisa begitu, itu asal-asalan. Jadi ada namanya planning masuk surga, ikhlas. Dia ada planning masuk surga. Saya juga, masya Allah, ini penulis kitab ini luar biasa, serius dia nulis. Karena nah itu yang pertama, planning, ikhlas, tulus, memang apa namanya, tekadnya ingin masuk surga. Yang kedua, rukun kedua, al-mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Harus yang kedua ini
langkah kedua ini, dia memastikan seluruh perbuatan, ucapan, gerakan dan hidupnya itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadahnya yang dia harus diikuti nih dengan Nabi Muhammad SAW ini, seluruh gerakannya, diamnya, perkataannya, perbuatannya harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya perlu jelasin Bapak sekalian, sekarang itu banyak orang masuk surga pakai aliran-aliran paham-paham yang gak jelas. Di Indonesia ini sering saya sampaikan, ada aliran, ada 400 aliran sesat di Indonesia itu. Semuanya itu mereka ikuti untuk masuk surga. Ini aliran baru sekarang itu ada namanya aliran MG, bukan Muara Gembong, Mama Bukron. Ada MG ya, dia bisa bicara sama Jibril, bisa bicara sama iblis, bisa baca sama semut, dan banyak pengikutnya, Pak. Oke. Jadi munculnya aliran-aliran itu, ada aliran tarekat, namanya tarekat Nur Muhammad, ada tarekat ma'rifah, ngaji ma'rifah namanya. Memang mereka ingin masuk surga tapi ikutin jalan yang lain, malah tersesat, malah di fatwa sama MUI itu malah sesat. Kenapa Pak Ibu sekalian? Karena salah memilih jalan untuk masuk surga itu. Jadi memang harus cara memilih jalan masuk surga itu harus tepat. Ini yang rukun yang kedua gitu ya, dalam ingin masuk surga itu harus ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW masuk surga. Ya, kalau ini kita ikuti semua yang dijelaskan oleh Nabi SAW, kita beragama mengikuti Rasul, maka insya Allah kita masuk surga. Lalu kemudian, والآن حان الموعد لتفصيل هذه المفاتيح حتى نرى ما أديت من هذه المفاتيح فتتواظبت عليه. Coba kita lihat secara detail rukun atau kunci masuk surga ini. Yang pertama, bayanu hakikatul ikhlas. Kita akan menjelaskan apa itu ikhlas perencanaan tadi Bapak sekalian. Al-ikhlasu yudadul isyrak. Faman laysa mukhlisan fahuwa musyrik. Illa anna syirka darajat. Fal-ikhlasu fit tauhid yudadul syirku fil ilahiyah. Ikhlas di sini bukan cuma sekedar tulus dalam beribadah, tetapi kemampuan kita mengusir kemusyrikan, menghilangkan kemusyrikan dari kehidupan. Ikhlas. Ya. Jadi bukan cuma tulus niatnya ingin masuk surga, tetapi seluruh ibadahnya itu harus bersih dari kemusyrikan. Itu yang disebut ikhlas di sini. Fal ikhlasu fi tauhid yudaduhu asyirku fil ilahiyah. Kalau ikhlas dalam tauhid itu adalah lawan dari musyrik dalam beribadah. Sebagaimana sudah kita jelaskan, musyrik itu ada jali, ada khafi. Ya, musyrik itu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Wakadzalikal ikhlas. Demikian pula ikhlas. Wa natakallamu al-an fi man ba'atha li qasd at-taqarrub. Walakin intazaja bi hadzal ba'isun akhar. Imma min ar-riya' atau min ghairihi min khututin nafs. Ikhlas juga Bapak Ibu sekalian
Sudah kita rencanakan kita masuk surga, tetapi ada aja gangguannya. Keikhlasan itu terganggu dengan apa yang disebut dengan riya tadi. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Tidak ada sedikit pun amal kita kecuali dikejar sama riya, Pak. Pamer itu. Hatta saya ngaji baca ini, Pak. Itu setan bisa memasuk ke perasaan riya itu gimana saja. Bapak ini duduk begini nih. Kita ini duduk di majelis begini. Itu setan itu 24 jam memasukkan ke hati kita rasa riya tadi, ujub tadi. Betul. Ya, saya harus duduknya harus bagus biar enak dilihat orang. Riya. Coba semua gerakan kita itu tidak pernah lepas dari keinginan untuk dilihat orang, yang disebut dengan riya itu. Hatta baca Quran dia harus bagus biar enak dilihat orang. Jadi kita tuh Bapak sekalian tidak pernah sepi dari perasaan riya itu. Makanya Bapak sekalian memang berat. Kenapa syarat pertama itu ikhlas itu? Riya itu. Ya. Bahkan kita di dalam rumah sekalipun Pak, itu bisa riya. Ini memang beratnya kita tuh mengikhlaskan diri itu begitu sekalian. Ada orang nggak mau ceramah kalau nggak di videoin begini Pak, biar orang lihat itu. Riya itu dahsyat. Makanya ada sebuah hadis yang ditakuti oleh para ulama yang ikhlas, takut sekali sama hadis ini. Hadisnya riwayat Muslim, di mana ada beberapa golongan manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Di antara golongan pertama itu golongan ulama. Ulama tapi masuk neraka jahanam. Ditanya, kenapa engkau menuntut ilmu lalu jadi ulama? Ya, ulama itu jawab dengan alasan seperti kita di dunia ini. Saya menuntut ilmu agar supaya mendapatkan ilmu ya, lalu kemudian mengajarkan Islam, mengajarkan agama kepada orang lain untuk mencapai ridho ya masa surga. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Soalnya sekalian dibantah sama Allah, bohong. Memang ini memang saya nggak tahu hati. Tadi riya tadi. Kamu itu menuntut ilmu, kuliah jauh-jauh lama-lama agar supaya kamu disebut ulama. Ulama pun bisa riya, agar supaya kamu disebut ulama dan disebut orang hebat, agar supaya nanti posisimu tinggi di depan manusia. Faqad qila, dan orang sudah menyebut engkau kiai, ustaz, ulama. Wahai malaikat, seret dia masuk neraka jahanam. Ulama, Masya Allah. Jadi tidak ada satupun pekerjaan kita kecuali berpotensi untuk riya. Pekerjaan apapun. Hatta kita baca doa Pak di sini. Makanya kita itu disuruh biasakan sholat tahajud sendiri di rumah. Tidak ada yang lihat. Melatih kita untuk tidak lihat. Cuma kita tahajud sendiri. Siapa yang melihat? Jam 2 malam keluarga lagi tidur. Kira-kira siapa yang melihat?
Bisa jadi kita nggak bisa ria waktu itu, tapi ketika kita ketemu orang, alhamdulillah saya semalam tahajud. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada perbuatan kita tanpa potensi, tanpa ada potensi untuk masuk dimasuki oleh ria. Jadi sebenarnya kita ini perjuangan kita itu masuk surga itu, Pak. Kadang bukan perjuangan capeknya beramal, tapi perjuangan capeknya meluruskan niat itu. Paham ya? Perjuangan kita untuk masuk surga itu banyak mengalami bagaimana kita harus meluruskan, ya. Meluruskan tujuan, tidak dikotori oleh perasaan-perasaan ria itu. Ya, pekerjaan suci pun yang kita lakukan, itu ya, bahkan sendiri pun kita bisa ria. Masya Allah. Makanya kita berdoa juga harus auzubiqa minar riya. Aku berlindung kepadamu dari rasa ria, ya Allah. Ini yang dimaksud oleh penulis kitab ini. Karena seorang ulama, seorang sahabat ditanya, namanya Sahal. Sekarang seorang sahabat yang sekalian salafus soleh, ya, ditanya, ayu syai'in asyaddu 'ala an-nafs? Qala al-ikhlas. Idh laisa laha fihi nasib. Wahai imam, apa yang paling berat dilawan oleh jiwa kita ini? Apa yang paling berat dijaga oleh jiwa kita ini? Apa kata beliau? Al-ikhlas. Usaha untuk berikhlas paling berat. Ya. Idh laisa fihi nasib. Karena kita tidak punya celah lain gitu ya, kecuali digoda oleh riya untuk tidak ikhlas. Wa'lam anna asy-syawa'ib al-muqaddirah lil ikhlas mutafawitah. Ba'daha jali wa ba'daha khafi wa qad zakarna wa min ar-riya' ma huwa akhfa min dabibin naml. Halangan-halangan untuk ikhlas itu, kata beliau, itu luar biasa banyaknya. Ada yang sangat jelas, ada yang sangat halus, tersembunyi. Sangat halus dia menggoda Bapak sekalian. Nah, riya itu sendiri ada riya yang halus, terbetik hati kita. Habis sholat subuh nih, tadinya ikhlas dari awal. Habis sholat subuh, saya sudah sholat subuh di masjid. Yang lain belum, yang lain tidak sholat di masjid seperti saya. Selesai amalnya, Pak. Allahu Akbar. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini menarik kata-kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang yang tidak qiyamul lail, kelompok pertama dia tidak qiyamul lail, lalu dia bangun kesiangan itu karena tidak qiyamul lail, tidak sempat qiyamul lail. Kemudian ketika dia bangun dalam kondisi menyesal, marah pada dirinya, kenapa sih saya enggak bangun? Ya Allah, apalagi dia sampai merasa bersalah kepada Allah, ya Allah, saya enggak bisa qiyamul. Saya pernah dengar ada artis yang pakai jilbab itu, dia bilang, saya sekarang ini kalau enggak qiyamul itu nangis. Artis.
Jangan sampai kita kalah sama artis. Sekarang itu katanya hidupnya kalau nggak qiyamul lail nangis. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang tidak qiyamul lail, lambat qiyamul lail, tidak terbangun qiyamul lail, lalu kemudian menyesal nangis, lebih baik daripada orang yang qiyamul lail sepanjang malam, tapi setelah qiyamul lail ada rasa bangga di hatinya. Alhamdulillah saya sudah qiyamul lail. Yang lain tidak qiyamul lail. Itu lebih bagus yang pertama. Ini yang disebut khafi, Bapak Ibu sekalian, halus sekali. Cara setan itu menghapus amal kita itu. Jadi bisa jadi kita ini Pak, dengan ria ini amal kita itu jalan di tempat, nggak nambah-nambah. Ketika ini habis lagi, ketika kehapus lagi, ketika nambah lagi, hapus lagi. Karena ria itu. Bisa jadi kita menganggap sudah banyak banget. Orang saya sholat subuh di masjid terus. Bisa jadi ketika kita keluar kehapus lagi tuh amal. Ketika pakai sendal kita langsung ria di luar masjid. Nih, orang melihat saya keluar dari masjid. Selesai amalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati. Ngeri ya. Ya Allah. Waqad qila rak'atan min alim afdal min 70 rak'atan min jahil wa urida bihi al-alim bidaqaqi afatil a'mal hatta yukhlisa minha. Ada hadis dan perkataan para ulama ya Bapak Ibu sekalian, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang alim lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang jahil. Apa maksud? Coba. Orang alim di sini maksudnya dia faham ada yang namanya riya, sehingga 2 rakaat itu penuh keikhlasan. Dia paham penyakit riya yang mengganggu amal yang halus tadi, dia paham. Yang kita jelaskan ini Pak. Dia mengerti. Itu disebut alim. 2 rakaat yang dilakukan itu lebih baik daripada 7 rakaat yang dilakukan oleh jahil. Yang jahil di sini maksudnya apa? Orang yang nggak ngerti yang begini, nggak ngerti tentang adanya riya yang menghabiskan amal. Dia sholat 770 rakaat, tapi keluar tadi langsung riya. Habis itu jahil. Nah orang alim dia ngerti sehingga 2 rakaat itu terjaga Pak. Sehingga pahalanya tetap utuh. Tidak hilang. Jadi jangan sampai kita Bapak sekalian dengan riya yang tersembunyi halus ini, amal ibadah kita jalan di tempat. Ya, enggak nambah-nambah. Nah, setiap kita tambah dihapus dengan riya. Setiap tambah dihapus dengan riya. Yang paling berbahaya lagi apa? Sudah riya selama ini tidak pernah merasa bahwa dia riya. Ternyata sudah riya tapi dia nggak pernah merasa. Dia merasa ikhlas banget. Enggak, saya ikhlas banget. Itu berbahaya. Makanya kita harus kontrol diri kita yang hati-hati. Sekalian luar biasa ya. Nah sebenarnya tidak berat-berat amat masuk surga. Yang berat ini Pak. Untuk masuk surga yang berat ini memelihara hati ini agar tidak riya itu. Makanya ada kiai yang punya program khusus yang namanya manajemen hati. Memang yang kayak gini harus dimanage Bapak Ibu sekalian. Ikhlas. Kalau ceramah itu ikhlas. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali langkah pertama ya untuk masuk surga. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah. Tadi al-ikhlas, nanti yang kedua namanya al-khauf kita akan jelaskan secara detail. Karena waktu kita cukupkan sampai sini. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan.